Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan juga salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 27 September 2021, kita bersua kembali dalam program Dinamika Jawa Timur. Dan terkait dengan COVID-19, kita patut berbahagia karena di Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI, per tanggal 25 September 2021 dari 38 kabupaten kota, ada 27 yang masuk dalam PPKM level 1 dan 11 masuk dalam PPKM level 2. Ini menunjukkan bahwasanya ada tren positif dalam percepatan penanganan COVID-19. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh lengah dan kita juga harus mewaspadai gelombang ketiga COVID-19 di Jawa Timur. Nanti memperbincangkan hal ini bersama dua narasumber. Yang pertama ada Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo MSI, MKet, Lin SPMK. Beliau dari Dewan Pakar Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Jawa Timur. Lalu juga ada Dr. Arif Hargono MKes. Beliau adalah Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga UNER. Dan untuk program Dinamika Jawa Timur ini, sahabat, bisa Anda dengarkan juga di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malowapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Ersal Nganjuk, Mahardika Bondowoso, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, Suara Jombang, dan Radio Purwoboyo FM Kabupaten Madiun. Nanti untuk Anda silakan bisa bergabung bersama kami untuk bertanya dengan dua narasumber di 0811 309 1009 atau on air langsung juga di 031 896 1514. Dan untuk secara audiovisual kami juga siaran streaming live di website www.suarasidoarjo.id atau juga di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, tidak pakai lama lagi, saya langsung sapa saja kedua narasumber. Ada Pak Agung dan juga Pak Arif. Selamat pagi Pak Agung, Pak Arif. Bisa monitor suara saya Pak Agung, Pak Arif? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pendengar Suara Sidoarjo sekalian, Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, semoga dalam kondisi yang sehat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu Pak Agung, selamat pagi Pak Agung. Ya, sepertinya masih ada sedikit kendala dengan koneksi dengan Pak Agung. Baik, sambil menantikan sambungan dengan Pak Agung Dwi Wahyu Widodo, beliau Dewan Pakar Satgas COVID-19 IDI Wilayah Jawa Timur. Iya, sepertinya sudah tersambung kembali. Pak Agung, selamat pagi. Halo, Pak Agung, bisa monitor suara saya? Iya, halo. Iya, selamat pagi Pak Agung, terima kasih sudah meluangkan waktunya ini. Ya, selamat pagi ya. Baik. Sebelum nanti kita akan berdiskusi dengan Pak Agung dan juga Pak Arif, kita ikuti dulu tayangan video berikut ini. Tren kasus harian COVID-19 di Indonesia dilaporkan terus menurun. Berdasarkan data pada Minggu 19 September 2021, angka COVID-19 menurun 4.097 kasus dibandingkan data sehari sebelumnya. Namun, di tengah penurunan kasus, epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman
mewanti-wanti gelombang ketiga COVID-19 sangat mungkin terjadi. Kemungkinan ini didasarkan pada tingkat vaksinasi di Indonesia yang dinilai masih cukup rendah. Kondisi ini pun menyebabkan mayoritas masyarakat Indonesia belum memiliki imunitas untuk melawan infeksi virus. Lalu, seperti apa gambaran gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Indonesia? Diki mengakui potensi gelombang ketiga COVID-19 bersifat dinamis, artinya dapat mengalami perubahan tergantung kondisi. Awalnya, Diki memprediksi gelombang ketiga akan terjadi pada Oktober 2021. Namun, karena adanya intervensi yang dilakukan pemerintah seperti PPKM, gelombang ketiga diprediksi akan mundur lagi, yakni menjadi Desember 2021. Menurutnya, prediksi-prediksi ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jika masyarakat semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk vaksinasi, ini akan membuat potensi gelombang ketiga kian mengecil. Varian baru virus corona juga dinilai menjadi salah satu variabel yang mendorong potensi terjadinya gelombang ketiga infeksi. Saat ini, pemerintah tengah mengamati 3 varian baru virus corona agar tidak masuk ke wilayah Indonesia. Pertama adalah varian Lambda, kedua varian MU, dan yang ketiga adalah varian C12. Sebagai antisipasi, kita mengamati ada 3 varian baru yang kita amati dari dekat. Ya. Pertama adalah varian Lambda, kedua varian Mu, dan yang ketiga adalah varian C.1.2. Untuk Lambda dan Mu sudah dimasukkan kategori varian of interest oleh WHO dan keduanya ditemukan di Amerika Selatan. Lambda ini sudah ada di 42 negara, Mu ini lebih cepat ada di 49 negara. Diki menyebut gelombang ketiga COVID-19 tak sebesar gelombang sebelumnya jika langkah antisipasi dilakukan. Di antaranya memperketat pintu-pintu masuk ke Indonesia, melakukan upaya karantina memadai bagi pendatang, menerapkan 3T dan 5M, mempercepat vaksinasi, hingga membatasi kegiatan masyarakat. Untuk mencegah varian baru, pemerintah juga perlu memperhatikan kasus-kasus orang yang telah divaksinasi namun terpapar virus. Menurut Diki, adanya peningkatan status yang lebih baik tidak dapat dijadikan dasar untuk abai terhadap protokol kesehatan. Ya, itu tadi tayangan video yang disiapkan oleh produser kami, di mana diprediksi pada bulan Desember tahun 2021 akan muncul gelombang ketiga COVID-19 ya, satu diantaranya di Provinsi Jawa Timur. Nah, saya coba untuk mengakses info covid19.jatimprov.go.id untuk peta sebaran update sampai dengan tanggal 26 September. Kasus aktif di Jawa Timur ada 2.153. Sementara untuk yang positivity rate ini di bawah 1%. Lalu untuk fatality rate 7,44% dan recovery rate mencapai 92,1%. Nah, lebih jauh mengenai penanganan COVID-19 di Jawa Timur, saya ingin bertanya ke Pak Agung. Pak Agung, sampai sejauh ini untuk percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Timur, apakah sudah sesuai dengan track atau bagaimana nih, Pak? Terima kasih Pak Panji. Saya panggilnya Pak Panji aja. Boleh Panji saja nggak apa-apa. Pak Panji Harto. Sebenarnya data dari kegiatan yang kita amati dari IDI kemudian dari Pemprov sendiri, mereka sudah melakukan monitoring evaluasi dengan baik. Seperti kasus respon terhadap kasus kemarin. Jadi pada saat Kementerian Dikbudristek mengeluarkan suatu data, pemerintah Pemprov
pemerintah provinsi Bu Kofifa juga memberikan respon, ternyata data itu bukan merupakan data yang real di Jawa Timur, tapi adalah akumulasi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya pemerintah ini bersungguh-sungguh ya dengan data sekaligus action yang dilakukan untuk menurunkan kasus seperti kasus pada anak-anak SD itu Bapak Haji. Jadi kalau kita lihat actionnya, vaksinasi masih terus kita lakukan ya. Kemudian kalau kita amati di rumah sakit tetap ready ya, kita siapkan ruangan dan seterusnya. Terutama saya di Dr. Sutomo juga melihat kasusnya masih ada beberapa, tapi tidak terlalu banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kemudian rumah sakit lain juga ada kasus COVID, tapi kalau kita lihat minimal ya. Jadi angka penurunan di Jawa Timur ini memang beralasan, jadi memang turun. Harapannya kalau bisa turun terus dan tidak terjadi lonjakan kasus ketiga. Iya, amin. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi dengan penurunan kasus COVID-19 ini, apakah memang dari vaksin yang masif atau mungkin ekor dari beberapa kawasan yang dulu sempat menerapkan PPKM level 3, level 4 begitu ya? Jadi ini adalah ekor atau imbas dari aktivitas tersebut sebenarnya? Kalau kita lihat Pak Panji ya, jadi kemungkinan ini ada akumulasi dari banyak faktor, tidak hanya cuma PPKM saja. PPKM ini merupakan langkah utama. Saya kira sangat memberikan efek yang cukup positif ya. Terbukti dari banyak daerah ini terjadi proses penurunan kasus. Awalnya saya curiga penurunan kasus ini hanya sekedar semu ya, tapi ternyata memang harus kita lihat secara real data yang ada di rumah sakit. Jadi kadang-kadang di masyarakat kelihatannya turun, tapi kalau rumah sakit penuh, ini adalah sesuatu yang tidak lucu. Ya. Jadi kasus turun tapi ruangan di rumah sakit penuh kasus. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolerir ya. Jadi kasusnya memang tinggi. Jadi lihatnya dari rumah sakit. Tapi kalau kita lihat angka vaksinasi yang terus digencarkan, ini cukup beralasan. Walaupun beberapa orang itu sangat skeptis dengan pemberian vaksin, kemudian adanya varian baru. Tapi kalau kita lihat vaksin ini cukup memberikan efek proteksi baik untuk individu dan masyarakat umum. Tentunya harus dikejar karena kalau seandainya cakupan vaksin ini cukup tinggi ya, sekitar harus dicapai adalah sekitar 85% ke atas, maka pemerintah terutama Pemprov Jawa Timur harus mengejar ini supaya tercapai karena vaksinasi ini kelihatannya ya masih belum merata antara tiap daerah ini. Maksudnya adalah cakupannya belum tercapai sepenuhnya, sehingga pemerataan ini perlu kita lakukan. Bagaimana ada yang menyarankan door to door, kalau saya sih untuk vaksin harus kita lihat sebagai efek proteksi tidak hanya di individu tapi juga masyarakat juga ya. Mungkin pada level kelurahan ini harus didatangi satu persatu supaya tercapai dan merata. Prinsipnya adalah merata. Kalau seandainya hanya klaster-klaster saja yang tercapai vaksinasinya, sebenarnya bisa berbahaya buat kita nanti. Iya, karena di beberapa kesempatan biasanya ada program vaksinasi massal dan itu masif di satu tempat, tapi ada yang juga menyoroti ini nggak efektif. Seharusnya kan didistribusikan ke masing-masing kecamatan atau desa begitu, sehingga lebih banyak menjangkau masyarakat daripada. Iya, karena ini Pak Panji, kalau kita lihat ya misalnya diadakan di mana, itu yang datang dari banyak penjuru, sehingga kita tidak tahu ini apakah masyarakat di situ tercover atau tidak, permasalahan gitu. Jadi kan kadang-kadang membawa KTP, jadi banyak sekali mungkin anggap saja di Surabaya dan Sidoarjo, tapi ternyata diperbolehkan dari luar. Ini bisa diserbu oleh orang di luar, ternyata orang Surabaya dan Sidoarjo-nya masih belum tercover semua. Nah, ini sangat disayangkan kalau seperti itu. Baik, tapi kalau melihat fenomena penambahan kasus aktif COVID-19 di Jawa Timur, memang kita apresiasi karena
kan ada penurunan begitu ya, dan kasus aktif sampai sekarang itu hanya kisaran 2.000 sekian. Apakah karena testingnya yang belum masif atau bagaimana? Karena sepanjang dari pengalaman saya, kalau testing misalnya PCR atau swab, itu kan hanya di bandara, kemudian di terminal, sementara di tempat-tempat lain kan relatif belum ada. Kalau menurut Anda gimana, Pak Agung? Mungkin ada benarnya, Pak Panji. Memang pemerintah saat ini tetap melakukan testing banyak hal, terutama kita di rumah sakit ini pasien semua harus kita tes dengan PCR. Tapi kalau seandainya dilakukan dengan pemeriksaan antigen, ini ada dua implikasinya. Bisa jadi hasilnya memang negatif, tapi kalau kita lihat kondisi sekarang mungkin banyak negatifnya kalau menggunakan antigen. Tapi yang paling standar masih tetap menggunakan PCR. Jadi kalau bisa disarankan, memang PCR ini adalah pilihan yang tepat, dan ini memang rekomendasi dari WHO. Iya, gitu, karena melihat persentasenya lebih tinggi dibandingkan tes yang lain gitu ya. Betul, ya. Baik, saya bergeser ke Pak Arief. Pak Arief, kalau melihat kondisi COVID-19 di Jawa Timur ini, memang kita patut berikan jempol begitu ya terhadap semua pihak, mulai dari Forkopimda hingga aparat TNI Polri, serta tidak lupa juga tenaga kesehatan yang terus berupaya untuk menekan COVID-19 agar turun trennya. Tapi di sisi lain penyakit ini kan, atau virus ini kan tidak bisa hilang, bahkan muncul varian-varian baru. Sebenarnya hal-hal apa saja sih Pak yang menurut Anda yang perlu kita kedepankan ini, selain memang kita istilahnya PPKM, karena varian baru itu seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan juga bisa jadi akan hadir di tanah air, seperti Lambda, MU, dan C.1.2, bahkan R.1. Monggo Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi memang munculnya berbagai macam varian itu ya karena penularan tadi ya. Jadi karena seringnya penularan, maka timbul varian-varian virus yang baru begitu. Nah, dengan seperti itu mudah-mudahan kita bisa belajar dari pengalaman kita sebelumnya ya. Ketika kita mengalami lonjakan kedua di bulan sekitar Juli 2021 lalu, ketika saat itu sistem kesehatan juga mulai goyah gitu ya, karena pasien di rumah sakit membludak begitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar dari situ, karena memang seperti yang tadi disampaikan, virus ini tuh masih ada gitu ya. Walaupun tadi disampaikan bahwa kasus sudah mulai turun, tapi virus ini masih ada, sehingga upaya kita untuk mencegah penularan itu harus tetap dilakukan. Nah, yang bisa kita lakukan dari masyarakat tentunya adalah memperketat protokol kesehatan ya. Itu harus, jadi tetap harus dilaksanakan, jangan sampai longgar, jangan sampai lengah ya, karena potensi atau bahaya ini masih ada begitu. Risiko penularan juga masih ada. Nah, selain dari masyarakat tentunya sistem atau kebijakan ya, program kesehatan juga harus tetap diperkuat. Ya, jadi mulai dari pemantauan, pengendalian, pencegahan, surveillance, kebijakan, semua juga diharapkan mendukung upaya protokol kesehatan tadi. Misalkan di program kesehatan tadi disampaikan ada tracing dan testing, itu juga tetap harus dilakukan. Walaupun kasus sudah mulai turun, ya potensi masih ada, tracing dan testing itu tetap harus dilakukan. Jadi untuk testing ya, testing dan tracing bukan hanya dilakukan pada tempat-tempat tertentu, tapi ketika ditemukan ada kasus, ya dilakukan penyelidikan epidemiologi, dilakukan tracing, kemudian dilakukan testing. Nah, memang sekarang kalau dilihat angka tracingnya sudah mulai meningkat, begitu ya. Namun angka testingnya masih rendah. Nah, ini yang juga harus ditingkatkan agar kalau seandainya masih ditemukan kasus yang positif di masyarakat, itu bisa segera ditemukan, kemudian segera dilakukan pengobatan atau terapi lebih lanjut. Itu pun juga bisa berdampak
terhadap pencegahan penularan tadi. Lalu selain di program kesehatan, kemudian kebijakan juga kita harapkan mulai ada bukan hanya pada pemantauan, tapi juga penegakan. Ya, harus ada jaminan dari institusi atau lembaga untuk memastikan bahwa protokol kesehatan itu dapat dilaksanakan dengan optimal begitu. Misalkan di sekolah begitu ya, ketika kita sekarang akan dilakukan PTM, ya kita tentunya berharap pihak sekolah atau kementerian terkait juga melakukan upaya monitoring dan evaluasi agar supaya sekolah itu juga bisa dijamin ya bahwa protokol kesehatan di sekolah itu dapat dilaksanakan secara terus-menerus, mengingat kalau ini akan dilakukan terus PTM ini, maka kesiapan sekolah pun untuk melakukan prokes, ya itu juga harus bisa dilaksanakan secara berkesinambungan. Nah itu juga harus ada upaya penegakan di situ. Dan kemudian kalau kita lihat lebih luas, tentunya kita juga berharap pintu masuk antar negara, gitu ya. Tadi disampaikan seperti Lambda, ya Mu, kemudian C.1, C.2 sudah ada di beberapa negara lain. Ya kita berupaya supaya jangan sampai itu bisa masuk ke negara kita. Nah itu pintu batas negara, bandara, pelabuhan itu juga harus diperketat. Kemudian isoman bagi yang dari luar itu juga harus diperketat. Nah saya rasa dari beberapa upaya tadi itu mudah-mudahan sebagai ikhtiar kita ya untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi wave yang ketiga ini. Iya. Demikian Bapak. Pak Arif, tadi ada prediksi dari ahli epidemiologi yang mengatakan gelombang ketiga bisa saja terjadi di negara kita ya. Satu di antaranya tentunya di Jawa Timur. Kalau Anda melihat apakah memang kalau melihat dari kondisi yang ada sekarang ini, yang memang kita cukup happy begitu ya, meskipun tidak terlalu happy sekali. Kira-kira kekhawatiran itu istilahnya bisa terbukti nggak, Pak? Ya, mungkin kita perlu melihat kekhawatiran itu sebagai upaya kita supaya waspada ya, supaya kita tetap waspada. Dalam artian kita tetap melakukan prokes, kemudian juga kita waspada bahwa virus ini masih ada begitu. Jadi kemungkinan itu selalu bisa saja terjadi gitu ya. Itulah mengapa tadi kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya untuk pengendalian dan pencegahan tetap harus dilakukan, mulai dari prokes, kemudian vaksin ya, kemudian tracing, testing ya, penyuluhan, semua tetap harus dilakukan. Karena risiko itu masih tetap ada. Ini juga sebagai istilahnya itu alert gitu ya Pak ya, peringatan pada kita untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan juga tidak langsung euforia meskipun PPKM di tempat kita ini sudah turun, ada yang di level 2, ada yang di level 1, yang notabene ini kan akan memberi pelonggaran terhadap beberapa fasilitas publik atau tempat-tempat publik begitu, seperti kafe, restoran yang dulu dine atau itu take away, sekarang makan di tempat juga boleh begitu. Betul. Itulah tadi, makanya upaya di tempat-tempat seperti itu mungkin sekarang belum cukup kalau hanya sekedar pemantauan, tapi perlu ada penegakan. Jadi bagaimana kemudian institusi terkait yang berwenang itu bisa memastikan bahwa tempat itu mampu menjamin pelaksanaan prokes secara ketat begitu. Jadi misalkan tadi sekolah gitu ya, harus bisa menyediakan air bersihnya, hand sanitizer-nya, pengukur suhunya, pengaturan ruangan, pengelolaan guru dan murid, dan seterusnya. Itu juga harus dipersiapkan, dipertimbangkan. Baik, Pak Arif dan juga Pak Agung, kita jeda dulu kurang lebih 3-4 menit. Nanti kita akan ngobrol kembali, sambil juga saya akan bacakan dan juga redaksi bacakan beberapa pertanyaan ini yang sudah disampaikan melalui WA kami 0811 309 1009. Kita break dulu beberapa saat.
Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Anto Kudori bin M. Irwanto. Anto Kudori bin M. Irwanto dulu tinggal di Dusun Wonocolo RT 2 RT 22 RW 7 Desa Wonocolo, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Anto Kudori bin M. Irwanto, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari ini Senin 27 September 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau nggak ada yang baru namanya Gameku? Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Muhammad Kudori bin Mustafa. Muhammad Kudori bin Mustafa dulu tinggal di Dusun Kedung Kendo, RT 14 RW 5 Desa Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Muhammad Kudori bin Mustafa, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini, hari Senin 27 September 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo.
Baik, terima kasih untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, masih bersama di program Dinamika Jawa Timur. Kita masih ngobrol dengan pakar-pakarnya ini yang luar biasa. Ada Pak Agung Dwi Wahyu Widodo. Beliau adalah Dewan Pakar Satgas COVID-19 ID Wilayah Jawa Timur. Lalu juga ada Pak Arif Hargono. Beliau dari Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga UNER Surabaya. Baik, Pak Agung dan Pak Arif, mohon izin ini saya cek ke redaksi, ada beberapa pertanyaan dan juga opini yang disampaikan oleh pendengar dan juga sahabat ini. Iya kan, Zah? Oh, Niki. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kita ada dari Twitter Hartawan @hartawan. Pak, apa ya yang kira-kira dipersiapkan pemerintah dalam menanggulangi gelombang ketiga nantinya? Apakah ada pembatasan di hari-hari besar yang dapat menyebabkan besarnya kemungkinan adanya gelombang ketiga? Lalu ada dari Instagram @sosiawan. Pak, apakah karena adanya PTM ini juga banyak menimbulkan kemungkinan terjadinya gelombang ketiga dalam klaster sekolah, mengingat masih banyak anak di bawah usia 12 tahun yang belum divaksin? Lalu apa persiapan pemerintah dalam hal tersebut ya, Pak? Dua dulu, Pak. Baik. Tanggapannya Pak Agung? Ya. Terima kasih Pak Panji. Jadi untuk yang pertama tentunya pemerintah sama saja ya menyiapkan kalau ingin tidak masuk ke dalam gelombang ketiga. Jadi sebenarnya kemunculan gelombang-gelombang yang lain ini juga dihadapi oleh banyak negara. Tapi yang terpenting tadi seperti disampaikan Pak Arif Hargono, ya, kita mulai dari source-nya ini. Jadi sumber agent-nya dari mana? Kalau seandainya sumbernya dari luar, tentunya seperti tadi karantina ini menjadi sangat penting. Ya. Jadi berapa lama karantina untuk misalnya pekerja migran yang masuk ke Indonesia, kemudian warga negara asing yang tetap diperbolehkan masuk, ini tentunya harus menjadi prioritas untuk diperhatikan. Kemudian pada level wilayah, sekarang kalau seandainya satu wilayah tentunya mengalami lonjakan kasus. Tahu ini apakah testingnya meningkat ataukah angka positifnya mulai meningkat, maka tentunya kita harus waspada wilayah itu apa yang perlu dilakukan. Apakah perlu dilakukan isolasi semacam lockdown atau lockdown semacam lockdown, tapi kita kan nyebutnya bukan lockdown ya Pak. Seperti PPKM mikro biasanya. Ya, seperti itu. Terus kemudian apakah bagaimana dengan wilayah yang lain? Tentunya ini semacam early warning untuk wilayah yang lain untuk mempersiapkan diri. Dan untuk level keluarga dan individu, tentunya kita harus siapkan juga ya. Misalnya selama ini kita prokesnya sudah ketat ya, jadi menggunakan masker double sampai kemudian cuci tangan, kemudian menjaga jarak dan seterusnya. Tentunya ini disiplinnya harus kita teruskan. Tidak kita kendorkan karena kita sudah level 1 nanti kita sering buka masker supaya tidak sesak. Bukan, tapi tetap kita prioritaskan supaya kontinuitas itu tentang prokes ini tetap berjalan. Ya. Bagaimana dengan sekolah? Memang beberapa vaksin menurut WHO memang untuk usia di bawah 12 tahun memang, belum ada indikasi karena riset yang dilakukan tidak mencakup anak-anak di bawah 12 tahun. Tentunya seperti tadi Pak Arif juga menyebutkan pemantauan sekaligus ini ya, monitoring evaluasi. Yang terpenting adalah kerjasama Dignas ya, Dignas Ristek ini dengan komponen-komponen yang ada di masyarakat, terutama pemerintah ya. Jadi misalnya kalau seandainya di sekolah ada kasus positif, apa yang harus dilakukan? Apakah harus kontak dengan tim Satgas atau dengan puskesmas atau dengan siapa? Kemudian bagaimana menegakkan kasusnya untuk masalah testing dan seterusnya. Kemudian kalau benar-benar sakit, kemudian apakah ada sistem rujukan yang sudah diberlakukan antara networking sekolah ini dengan puskesmas atau sampai ke rumah sakit. Itu tentunya harus dipikirkan. Tidak hanya
oh ini harus pakai masker di sekolah, kemudian ini masuknya bergantian dan seterusnya, tidak cukup itu. Tentunya melibatkan komponen UKS, apa yang disiapkan di situ, ya, kemudian kontak dengan puskesmas dan rumah sakit. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan ke Pak Panji. Baik. Saya ke Pak Arif. Pak Arif, menarik dari kalau melihat Pak Arif kan juga sebagai koordinator atau ketua program studi Magister Manajemen Bencana ya. Karena kita tahu di sisi lain PTM kan sudah mulai diberlakukan ya. Tingkatan mulai dari sepanjang yang saya tahu ini yang paling bawah masih SD. Kalau TK PAUD saya nggak tahu, mungkin di beberapa daerah lain sudah mulai masuk atau enggak ini. Sampai ke atasnya sudah mulai masuk nih. Mereka benar-benar oke, sesuai dengan prokes, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan waktu kan kadang-kadang ya namanya manusia juga kan ya Pak, nggak seperti mesin gitu ya. Disetel 100, kecepatannya konstan ke 100. Tapi kalau manusia itu kan up and down. Kalau begini mitigasi yang perlu dilakukan seperti apa? Apakah cukup dengan adanya gugus tugas COVID, UKS dan juga sebagainya Pak Arif? Ya, jadi memang kalau kita kaitkan dengan masalah kesehatan masyarakat atau masalah epidemi atau masalah bencana itu memang kompleks ya. Jadi semua pihak berperan untuk bagaimana kita mengatasi masalah tersebut begitu. Nah, itu bisa dari diri sendiri secara pribadi maupun secara kelompok, dan kemudian bagaimana pemerintah ya mendukung dan mengayomi seperti itu. Nah, jadi terkait dengan yang PTM tadi memang betul. Kalau ada kelonggaran, kemudian meningkatkan kemungkinan adanya kerumunan, itu juga akan meningkatkan risiko penularan juga. Itu sudah logikanya seperti itu begitu. Jadi yang bisa kita lakukan tadi tentunya adalah protokol kesehatan. Nah, untuk meningkatkan itu besar harapan kita adanya semacam self assessment ya. Jadi sebelum kita keluar rumah itu ada semacam mekanisme untuk melihat, untuk mendeteksi diri kita sendiri apakah kita ini aman begitu ya. Aman artinya sehat ya, sehat, kemudian bisa keluar rumah untuk melakukan aktivitas tetap dengan protokol kesehatan. Jadi ada self assessment. Kemudian dari sisi sekolah, kalau tadi dikaitkan dengan sekolah, yang perlu digarisbawahi adalah upaya pencegahan pengendalian COVID itu kalau di PTM kita berharap bukan hanya di sekolah, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana siswa itu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian bagaimana di sekolahnya, lalu dari sekolah ke rumah. Karena potensi risiko penularan itu ada di situasi itu, jadi bukan hanya di sekolahnya saja begitu. Jadi mulai bagaimana kondisi di rumahnya, kemudian bagaimana perjalanan dari rumah ke sekolah begitu ya, kemudian di sekolahnya, kemudian bagaimana dari sekolah ke rumah, itu juga harus kita perhatikan. Sehingga kita berharap upaya protokol kesehatan itu mencakup itu semua begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya ada literasi. Literasi dari kita semua terhadap kewaspadaan penanganan atau pencegahan COVID ini. Protokol kesehatan itu sudah suatu hal yang mutlak, gitu. Jangan sampai kemudian nanti ada keluarga, orang tua, siswa, guru yang kemudian melakukan upaya atau mungkin lengah terhadap hal itu. Nah, jadi literasi itu juga sangat penting. Kemudian juga dukungan dari sistem, ya, bagaimana upaya pemantauannya, bagaimana upaya pencatatannya, bagaimana upaya deteksinya, kemudian bagaimana tadi yang disampaikan Dr. Agung, kalau ada kasus, ya, terus bagaimana sekolah itu akan melakukan langkah-langkah berikutnya, apakah perlu ada semacam sistem rujukan ke puskesmas atau pasienkes terdekat, atau mungkin di sana ada dokter atau nakesnya yang juga bertanggung jawab, atau mungkin juga ada satgasnya juga di situ. Nah, jadi hal-hal itu semua harus dipersiapkan, dan itu harus sustain, bukan hanya pada saat di awal saja. Dan juga kita khawatirkan ketika di awal, ketika akan pembukaan PTM,
semua siap begitu, semua siap. Tapi bagaimana sustainability-nya, bagaimana kelanjutannya itu juga harus kita pertahankan begitu. Jangan sampai kesiapan itu hanya pada di awal saja, tapi kemudian kita lengah sehingga kualitas dari progres itu akan menurun. Itu tetap harus kita pertahankan, harus tetap kita tingkatkan. Itulah mengapa tadi kita berharap ada semacam mekanisme, ada semacam sistem monitoring, evaluasi, penegakan terhadap protokol kesehatan, terutama atau termasuk di sekolah begitu. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat SMS dari Ibu Irma dan juga dari Pak Budi Sulastomo ini. Bu Irma menanyakan, menyimak perbincangan pagi ini setengah khawatir juga, benarkah akan ada gelombang ketiga COVID-19? Kapan kira-kira akan terjadi? Apakah nanti lebih besar dari yang kemarin? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Budi Sulastomo di Tulungagung ini biasanya. Apa mungkin dengan kondisi sekarang malah banyak OTG, orang tanpa gejala, karena kita sudah bisa melawan COVID ini dalam tubuh. Banyak yang sudah divaksin juga, jadi gejala malah kayak flu biasa. Monggo tanggapannya Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Panji. Jadi sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya juga mendengar prediksi para ahli, terutama ahli epidemiologi. Mereka memperkirakan November-Desember ini, kemungkinan puncaknya Desember. Ya. Saya segitu nggak tahu kenapa mereka juga memprediksi, intinya mereka punya data seperti itu. Karena mungkin ada liburan di sana. Tapi liburannya biasanya kan ditunda, ganti hari lain. Jadi tidak ada perpanjangan dan seterusnya. Tentunya di sini mereka punya data, ya. Jadi kenapa kok diperkirakan seperti itu hanya prediksi saja. Jadi semacam hipotesis kemungkinan muncul. Tapi harapan kita adalah tidak muncul, itu yang harus kita lakukan. Tentunya ada langkah-langkah preventif supaya mereka lonjakan kasus ketiga ini tidak muncul. Ya. Apa yang harus kita lakukan tentunya adalah kerjasama lintas sektor, ya, tidak hanya pemerintah saja yang sibuk, tapi kita juga yang ada di masyarakat juga harus melakukan itu, ya. Kemudian ketakutan yang muncul adalah munculnya varian-varian yang mulai banyak. Ya. Terus sebenarnya kalau kita lihat ya di atas kertas, yang cukup menakutkan untuk kita adalah varian Delta yang sangat mengacaukan bulan Juni-Juli itu. Ya. Sekarang negara-negara tetangga kita, mulai Singapura, ya, Malaysia, Thailand, Filipina, negara ASEAN, Vietnam, Laos, Kamboja, mereka sedang menghadapi varian Delta. Sedangkan kita kan sudah berjibaku pada bulan Juni-Juli. Khawatirnya adalah mereka kembali, ya, si Delta. Kalau dibandingkan varian-varian yang tadi disebutkan oleh Menteri Kesehatan, ya, varian yang Lambda, kemudian varian Mu, ya, ini mereka masih POI, tidak terlalu dipermasalahkan, masih di bawah yang satu area dengan mereka, yaitu masih di bawah Gamma. Gamma ini justru malah saat sekarang ini mulai diamati tidak terlalu tinggi kasusnya di Brasil dan sekitarnya, tapi masih tetap masuk di VOC. Ya. Tentunya VOC ini menjadi perhatian oleh WHO dan mereka punya data bahwasanya ini lebih hebat daripada WI. Jadi ada data epidemiologi, data infeksi, data transmisi, dan data bagaimana respon mereka terhadap vaksin. Jadi tentunya kalau menurut informasi atau data yang kita dapatkan dari WHO dan dari lapangan, kalau seandainya terjadi lonjakan, harapannya adalah tidak terlalu berat kalau yang menyerang adalah si Mu, Lambda, dan seterusnya. Tapi Lambda ini diperkirakan bisa menjadi VOC kalau seandainya menyebarnya malah lebih cepat dari apa yang kita kira. Tapi kalau seandainya yang kembali adalah varian Delta, nah kita harus siap-siap seperti kemarin. Kita kemarin kan banyak kecolongan karena kita memang tidak siap, ya, dianggap variannya adalah biasa seperti kemarin. Malah saya curiga yang muncul alfa. Kalau alfa kita dengan vaksin ini tidak masalah. Kemudian pemberian vaksin juga ini tentunya harus dikebut, ya.
Bagaimana dengan OTG kemarin? Kalau OTG, kalau seandainya kita memiliki efek protektif, OTG tidak akan muncul. Tentunya kalau hanya sekedar flu saja, kemudian kita sudah divaksin sebelumnya, kemudian ada masuk varian yang bisa kita atasi dengan vaksin, tentunya tidak akan muncul gejala OTG karena vaksin akan melumpuhkan virus tadi. Tapi kalau seandainya kita belum pernah vaksin, kemudian tidak pernah terinfeksi atau ya terinfeksi tapi tidak muncul dengan baik, ya, kita OTG sebelumnya, justru ini yang cukup berbahaya. Jadi OTG yang ada di masyarakat ini ya tentunya harus waspada juga ya. Kita kan tidak mungkin mendata berapa orang yang OTG di masyarakat. Ya. Tentunya kalau sudah OTG ya harus vaksin lah. Prinsipnya adalah memproteksi diri sendiri. Akhirnya atau nanti akan memproteksi masyarakat dengan sendirinya yang orang-orang bilang itu adalah herd immunity. Gitu Pak Panji. Baik. Ini terkait juga dengan pertanyaan dari satu di antara pendengar tadi, Pak Agung ya. Kalau dengan vaksinasi, karena beberapa daerah itu akan mengejar herd immunity sekitar 70% gitu ya. Dan itu digencarkan karena di sisi lain dengan vaksinasi sampai 70% itu nanti PPKM kalau levelnya turun akan diakui. Apakah vaksinasi ini masih dengan herd immunity, kekebalan kelompok ini masih terbukti efektif untuk mencegah angka penambahan kasus COVID-19? Kemudian kalau memang ada varian baru, perlu vaksinasi yang lain nggak ini Pak Agung? Ya, terima kasih, pertanyaan bagus sekali ini. Jadi kita saat ini digelontor dengan banyak vaksin dan kelihatannya hampir 80% vaksin di dunia sudah masuk ke Indonesia ya. Bisa dilihat kita sekarang ini tidak hanya Sinovac yang banyak diberikan pada masyarakat ya, tapi masyarakat sekarang mendapatkan vaksin baru ya, mulai dari AstraZeneca, kemudian ada Moderna juga yang diberikan di masyarakat loh, bukan hanya nakes ya. Kemudian masyarakat juga mendapatkan vaksin yang keren banget, kalau menurut saya paling keren adalah Pfizer dengan efektivitas tinggi. Dari data penelitian ya, dari jurnal Science, jurnal Nature, jurnal New England Journal of Medicine, 3 vaksin ini memberikan efek proteksi yang bagus. Malah justru di jurnal Science terakhir, kalau Moderna ini diberikan 2 kali, ini ternyata semua varian mulai VOC dan VOE amblas semua. Ya. Jadi tergantung kita apakah mau divaksin apa tidak. Jadi pemerintah sudah mengupayakan sebenarnya vaksin yang diberikan kepada kita adalah vaksin yang sama diberikan di negara lain dan tentunya terbukti paling efektif itu corona. Begitu Pak Panji. Baik. Dan juga kalau vaksin itu banyak variannya, bahkan ada produsen yang terkenal dengan produk babynya Johnson & Johnson juga mengeluarkan vaksin sekali. Ya. Baik, ini saya bergeser ke Pak Arief. Pak Arief, terkait dengan mewaspadai gelombang ketiga, ini kan meskipun masih berupa hipotesis atau prediksi, kita juga harus ini kan ya istilahnya bukan takut, tapi kita tetap harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan juga harapan atau himbauan Pak Arief ini kepada kita semua nih, supaya tidak sampai seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau nggak salah gelombang 1 itu ya juga begitu di akhir-akhir tahun. Kalau gelombang kedua itu kan Juni-Juli kalau tidak salah ya. Monggo Pak Arief. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari pengalaman sebelumnya ya, ketika bagaimana virus itu COVID-19 itu terdeteksi pertama kali masuk ke Indonesia begitu ya, kemudian bagaimana upaya kita untuk berjuang ya melawan pandemi ini, kemudian juga bagaimana kita tadi sempat kebobolan begitu ya, sampai kemudian timbul wave yang kedua dan seterusnya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari itu semua, bahwa virus ini memang masih ada begitu ya, masih ada. Dan tadi ada beberapa hipotesis, ada beberapa prediksi ya,
yang memungkinkan nanti adanya yang gelombang ketiga. Itu prediksi begitu ya, itu juga hipotesis, dan kalau prediksi hipotesis insya Allah masih bisa kita ubah gitu. Dan kalau untuk merubah itu tentunya butuh peran serta kita semua ya, baik itu masyarakat, kemudian program kesehatan pemerintah ya, pentahelix yang sering kita sebut pentahelix, jadi masyarakat, pemerintah, pihak swasta, kemudian media massa, akademisi ya, semua bekerja sama ya untuk penanganan pandemi ini. Dan langkah yang memang paling paling bisa kita lakukan ya tadi, lakukan protokol kesehatan gitu secara ketat, kemudian kita juga mematuhi peraturan yang ada begitu, kemudian kita juga tetap waspada ya, tetap waspada bahwa virus ini masih ada, kemungkinan untuk gelombang ketiga juga mungkin masih ada, dan insya Allah bisa kita cegah kalau kita memperketat protokol kesehatan itu yang dilakukan secara kerjasama ya, baik itu dari pemerintah ya, kemudian pihak swasta ya, kemudian media massa ya, masyarakat, kemudian juga para akademisi. Ya mudah-mudahan itu sebagai ikhtiar kita Panji untuk mencegah supaya pandemi supaya gelombang ketiga ini bisa kita cegah gitu. Iya, jangan sampai terjadi ya, mudah-mudahan seperti itu. Yeah, baik. Kalau dulu istilahnya itu OKB, orang kaya baru, sekarang ini kita harus familiar dengan istilah AKB, adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi pakai masker, cuci tangan, dan juga tetap jaga jarak begitu. Baik. Terakhir ke Pak Agung terkait dengan tema kita mewaspadai gelombang ketiga COVID-19 di Jawa Timur, apa pesan Anda ini untuk kita semuanya? Monggo Pak Agung. Ya, tentunya sudah banyak ya kerjasama kita dengan antara masyarakat dengan pemerintah itu berusaha untuk menurunkan angka kasusnya untuk mencegah supaya pandemi ini tidak muncul. Tentunya kita harus tetap disiplin terhadap prokes itu ya. Jadi gunakan masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan seterusnya. Malah ada 5M tambahan ya, mobilisasi ini dikurangi dan seterusnya. Tapi yang terpenting lagi adalah vaksin ya. Sebenarnya vaksin ini bukan sesuatu yang utama, tapi sangat diperlukan. Tentunya walaupun sudah divaksin 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka prokes harus tetap dilaksanakan. Ya, itu untuk pribadi kita semua. Jadi vaksin ini memproteksi kita, tapi tentunya kita juga harus memproteksi diri kita secara pribadi. Jadi walaupun sudah divaksin, masker tetap digunakan. Jadi vaksinasi bukan untuk mengganti masker sebenarnya. Jadi setelah vaksin bukan kita lepas masker, tapi justru vaksin ini melindungi kita dari dalam, sedangkan masker adalah melindungi kita dari proses transmisi virus apapun sebenarnya, tidak hanya corona, tapi yang terpenting adalah masker ini tetap kita gunakan sampai pandemi ini mereda. Gitu Pak Panji. Iya betul. Karena masih ada salah persepsi di masyarakat bahwasanya ketika sudah divaksin sudah bebas, sudah kebal dan bebas gitu ya. Yeah. Padahal kalau ada program di Suara Sidoarjo itu namanya Radio Sahabat Isoman. Ketika saya bertanya kepada mereka penyintas COVID, mereka rata-rata juga ada yang pernah sudah divaksin sampai dosis kedua. Dan ini memang bukan permasalahan vaksinnya, tapi vaksin itu kan bukan otomatis 100% membuat kita kebal terhadap COVID, tapi menurunkan gejala atau simptom atau gangguan ketika orang terkena COVID gitu ya Pak Agung ya? Betul ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan, ibaratnya kalau kita berhitung ya, jadi vaksin misalnya kita sudah dapat vaksin kedua, ternyata kadar antibodi kita anggap saja lah 250. Nah ini kan protektif sebenarnya. Tapi kalau seandainya yang masuk virus ke dalam tubuh kita misalnya, ini adalah 1000 ya, maka semua antibodi akan terpakai 250. Sedangkan virus yang masuk 750 ini tidak tercover oleh antibodi.
kita akan tetap terinfeksi. Jadi sebenarnya untuk mengurangi virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah dengan masker. Dengan masker itu mungkin kita memberikan efek proteksi yang baik terhadap tubuh kita. Antibodi tetap ada di tubuh kita walaupun tidak tinggi, tapi virus yang masuk bisa dinetralisir dan jumlahnya adalah tidak berlebihan sehingga kita tidak terinfeksi. Jadi walaupun vaksin tetap masker aja karena menurunkan masuknya virus ke dalam tubuh kita. Gitu Pak Panji. Baik. Jadi yang belum divaksin segera daftar divaksin, segera daftar untuk vaksin. Kemudian ini pesan juga dari pemerintah ini yang segera upload atau install aplikasi Peduli Lindungi karena kabarnya juga bisa dipakai untuk pembayaran ini Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Arif untuk waktunya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Sukses. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.